Kan? Alhamdulillah mungkin pertama kali ini kita ambil waktunya agak panjang sedikit sebab ini kan perdana nih. Perdana kelas pertama dari program yang sudah kita gaungkan beberapa bulan yang lalu. Dan alhamdulillah mungkin grup ini mungkin grup yang paling beruntung. Kelas perdananya dihadiri oleh semua tokoh-tokoh Melayu Dermawan. Mungkin besok nggak ada lagi, besok langsung mentor kelas, langsung fokus ke materi. Nah sekarang karena perdana, kami juga ingin menyaksikan Euphoria ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan mendapat kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapan bapak-bapak, ibu-ibu semua agar omsetnya nanti bisa naik, perekonomian bisa tumbuh, bisa tercapai. Dan mudah-mudahan juga nanti setelah selesai Bapak Ibu bisa menjadi mentor juga, memberikan ilmunya kepada kawan-kawan yang lain yang belum sempat bergabung pada sesi yang kedua ini. Itu. Kuncinya itulah tadi, semangat. Mungkin di sesi pertama, sesi yang disampaikan Pak Mo tadi 1, 2, 3 di dua ketiga kali pertemuan, disitulah sebenarnya masa-masa seleksi alamnya. Disitulah mungkin nanti ada beberapa yang berguguran. Karena apa? Satu, tidak sabar. Kedua, tidak mengerti atau udah tidak mengerti gak sabar gitu. Kalau kita tidak mengerti tapi sabar, masa itu akan datang. Tetapi kalau kita sudah tidak paham, apa sih nanti mau seperti apa sih aku ini mau diapain. Tetapi dia sabar, akan jumpa nanti masanya. Tetapi kalau sudah tidak mengerti, tidak sabar, udah tinggal aja lah, aku gini aja lah. Nah itulah orang-orang yang akan berguguran. Mudah-mudahan yang grup ini bisa tuntas sampai selesai. Amin. Kenapa saya bilang 2-3 pertemuan? Karena disitulah betul-betul menempa, membuat ibu paham apa itu sebenarnya bisnis. Apa sih usaha itu sebenarnya? Bukan sekedar menggoreng, gorengan dijual, bukan sekedar itu. Inilah dasarnya. Apapun nanti setelah kelas ini ada kegiatan-kegiatan mentoring lainnya, baik itu dalam pengembangan usaha, pemasaran dan lain-lain, itu banyak lagi nanti itu. Dasarnya nanti akan lari ke sini nih, ke yang disampaikan Pak Mo tadi, HPP tadi itu, dasarnya tadi itu. Disinilah kreditnya orang belajar. Nah, setelah belajar HPP, setelah mengetahui semua dasar-dasar seperti apa, kita juga membuka kelas di luar kelas yang 3 bulan ini. Dalam 3 bulan ini kan sudah ditentukan, ibu-ibu setiap hari Rabu. Di luar hari Rabu, ketika akan curhat atau menyampaikan pengembangan usaha, di luar Rabu itu ya, boleh hubungin kita. Kita diskusi di bawah. Tujuannya apa? Agar kami tahu potensi Bapak Ibu sebenarnya apa. Mau bisnis apapun nanti gak peduli, yang penting dasarnya ini paham dulu nih. Kami akan lari ke sini nanti. Bisa jadi yang sekarang jual gorengan, besok jual kue cake. Bisa jadi nanti yang jualan kue, besoknya buat ayam geprek. Bisa jadi. Potensi itulah yang akan kita gali. Dari mana? Dari curhat tadi. Ibu datang, Pak, saya sudah seperti ini, gini-gini, nanti kita diskusi. Nah, setelah kami mendengarkan banyak diskusi dari 200 orang yang hadir, yang ikut dalam program ini, di situ kami bisa mengkoneksikan. Karena kami mengetahui kondisi 200 orang ini nih. Ibu ini cocoknya seperti ini nih, ibu ini dikoneksikan dengan ini. Nah, itulah lingkaran bisnis yang akan kita bangun di Melayu Dermawan. Jadi bukan sekedar mengajari ibu seremonial, atau hanya seminar-seminar bla 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 bla, usaha itu harus seperti ini, kalau mau kaya seperti ini, habis itu ditinggal. Bukan sekedar itu. Kita ini adalah membangun peradaban perekonomian baru untuk membangkitkan perekonomian umat. Dari mana? Dari UKM. Itulah visi kita. Bukan sekedar mengajari ibu apa itu APP, itu masalah kecil. Tetapi bagaimana supaya ibu-ibu berintegrasi, bersinergi dengan para pelaku UKM lainnya di Kota Batam ini, dan bahkan nasional. Produk ibu mungkin bisa kita pasarkan lewat ACT ke Medan, ke Aceh. Yang scale up tahap pertama kami sudah kirimkan ke Singapura. Pak Gunawan juga lagi bangun jaringan di Turki, Rusia, di luar. Agar apa? Agar produk Bapak Ibu bisa diekspor. Nah, sebelum kita sampai ke situ, ke pasar yang lebih besar,
Apa yang dipersiapkan? Ya ini. Ibu harus tahu apa itu bisnis, ibu harus bagus packagingnya, kualitasnya harus bagus, fotonya harus mantap. Kalau enggak, kemana bisa diekspor? Kayak gini nih, ekspor ke Singapura nggak mau orang beli nih. Mohon maaf, contohnya. Nanti bisa kita lihat ini before afternya. Setelah ikut kelas, coba kita lihat ini. Akan keren nanti. Gitu. Nah, saya nggak mau panjang lebar, karena Pak Mo sudah mencolek saya. Oh iya. Jadi saya hanya menyampaikan ending kita nanti itu apa. Ending kita itu adalah perekonomian kita semua sama-sama tumbuh. Ya, semua sama-sama bahagia. Bisnis itu harus bahagia. Ya, nggak boleh stres. Kalau ibu berbisnis selama ini jualan, membuat produk, ya sendiri kan? Apa yang ibu alami sendiri kan? Tumpah minyak ada tangan sendiri juga ngalamin kan? Jual sendiri, semua sendiri. Akhirnya apa? Pasarnya sempit. Coba kalau kita berkolaborasi. Nah, inilah tugas kami. Kami tidak hebat, kami hanya mengkoneksikan ibu-ibu semua. Itu aja. Kita koneksikan semua. Saling membahu-membahu. Nah, itulah yang namanya berjamaah. Ini yang sekarang kita coba lakukan. Ingat ya, bukan sekedar mentoring, habis itu ibu tahu HPP, tahu pun ibu HPP, bisa pun ibu belum tentu ibu bisa memasarkan secara luas. Kenapa? Koneksi tidak ada. Jangan di otak kita itu berbisnis harus ada modal. Itu kalau kita di Melayu Dermawan kebalikan, modal itu nomor sekian. Ya, simpan dulu. Ibu jangan takut yang nggak punya produk. Banyak produk di sini. Nggak usah ibu pikirkan nanti produk itu. Nah, Pak Topo kan yang ibu bilang kan, itu sudah menciptakan 40 lebih pengusaha baru di Batam. Hanya dengan satu produk. Apa itu? Tepung crispy. Kenapa kok bisa gitu? Karena terkoneksi, karena belajar. Ya, kira-kira paham ya tujuan kita itu apa? Di Melayu Dermawan, semua tim Melayu Dermawan ya, tim Melayu Dermawan itu semuanya yang program yang kami berikan, yang tidak terkoneksi dengan tim pihak ketiga, itu semuanya gratis, tidak berbayar. Ibu datang ke saya, ke Pak Gun, ke Bu Malina, kita diskusi di bawah, di luar kelas ini, itu pun gratis. Kadang kopi pun dibayarin sama Bu Malina. Ya, tetapi yang disampaikan Pak Mo tadi itu salah satu solusi yang kami berikan. Ada beberapa solusi yang kami berikan dan itu harus berbayar. Contoh, di step berikutnya nanti akan ada pengurusan perizinan. Karena ibu harus mengurus perizinan nih, biar produknya bisa lebih luas lagi pasarnya. PRT mungkin bisa gratis, Bu Malina aturkan yang ada di Plut. Nah, kalau sertifikasi halal nggak bisa gratis. NIB dan UMK ya, kirain bisa digratisin juga. PIRT itu berhubungan dengan. Nah, sertifikasi halal harus berbayar. Kami tak ada uang untuk membayar ibu semua. Tetapi kami bisa mencarikan solusi. Yang tadinya 3 juta bisa kita buat jadi 1.500.000. Kami negosiasi dengan pihak Kemenak atau MUI. Pak, ini ada ibu-ibu nih mau ngurus sertifikasi halal. Kita buat secara kolektif yuk. Sekaligus 50 orang nih Pak. Jadi kosnya kan murah. Kan beli sedikit dengan beli banyak harganya beda. Betul kan? Akhirnya bisa dapat 1.500.000 satu orang. Beres. Nah, tadi yang sampaikan Pak Mo, ada satu perusahaan periklanan misalnya. Kita bisa negosiasi dengan dia. Bu, Pak, kami punya anggota binaan UKM ada sekitar 200 orang nih. Mau nggak mengiklankan mereka semua? Satu-satu dibuatkan akun, setiap hari dipostingkan mereka. Cuman mereka itu kan para pelaku UKM, mikro lagi. Ya sebulan-sebulan paling sanggup 100.000, 150.000 lah bayarnya, mau nggak? Ini ke perusahaan loh negosiasinya. Kami suntikan sedikit nilai sosial ke dia. Duit dapat sedikit Bu, pahala besar. Ya pandai-pandai saya sama Pak Guna negosiasi nanti. Oke Pak. Benar kan? Nah, di mana ibu bisa mengiklankan produk ibu setiap hari, akunnya dikelola, dibuatkan, difotokan, bayarnya cuma 100 sampai 200.000 sebulan. Ibu boleh cari seluruh dunia. Caranya apa? Itulah negosiasi tadi. Itu tugas kami yang kami persembahkan untuk seluruh anggota yang ikut dalam pelatihan ini. Rp1 pun Melayu Dermawan tidak akan mengambil itu. Tetapi ini kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau kami yang kelola semua, kami nggak mampu juga. Skill kami pun tidak semuanya bisa kami lakukan. Kami ini hanya
adu-adukan aja, saya adukan ibu dengan perusahaan ini, saya adukan dengan MUI, tapi mendapatkan fasilitas yang spesial. Nah, itulah ke depan mungkin kita bisa lakukan. Seperti tadi, niat kami hanya satu, nggak ada yang lain, bagaimana supaya perekonomian ini tumbuh. Apapun terjadi krisis ekonomi di dunia luar sana, ketika UKM tumbuh dan berinteraksi dengan UKM dan lainnya, misalnya yang tukang mie ayam membeli tepungnya dari pelaku UKM ini, pelaku UKM ini membeli ubinya untuk buat tepung dari petani ini, tak akan pengaruh, Bu, apapun yang terjadi di sana, karena kita yang ciptakan sendiri ekonomi itu. Oke, paham ya tujuan kita ya? Oke, sekian dari saya. Selamat ibu-ibu yang hari ini adalah grup yang paling beruntung menurut saya nih. Hah? Ibu bapak. Karena sendiri aja masalahnya. Insya Allah nanti di sesi berikutnya bapak-bapak akan banyak itu. Nah, seperti saran Pak Gun, ketika ibu-ibu suaminya ikut terlibat dalam usaha bisnis ibu di rumah, alangkah baiknya diajak ikut mentoring. Biar nanti matching. Jangan sampai di rumah nanti malah ribut. Apalah itu tak jelas nih. Enggak disalahkan dia ngomong gitu karena tidak mengalami kondisi ini, euforianya tidak dapat. Nah, kalau bisa diajak silakan diajak, tidak apa-apa. Karena kursi kita masih banyak itu. Oke? Bapak kalau istrinya mau ikut pun silakan dibawa. Udah punya istri. Biar kalau usahanya sama-sama ya, kecuali kalau suaminya kerja di tempat lain, dia nggak peduli ibu usaha apa, itu nggak perlu diajak, nggak apa-apa. Karena dia nggak akan campur kan. Dapat izin. Nah, yang penting dapat izin. Itu wajib itu, Bu. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.